Halo semuanya, selamat datang. Buat kalian yang lagi mendalami akuntansi, pasti udah akrab banget sama yang namanya laporan keuangan. Isinya angka semua kan? Nah, kali ini kita akan coba bedah lebih dalam, kita mau cari cerita di balik angka-angka itu. Kita bakal belajar gimana caranya menganalisis laporan keuangan buat mengungkap performa dan posisi sebuah perusahaan. Ini skill yang krusial banget loh. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Laporan keuangan itu bukan sekedar dokumen mati. Anggap aja ini sebuah narasi, cerita tentang kesuksesan, tantangan, dan strategi perusahaan dari waktu ke waktu. Angka-angka ini tuh lagi cerita, dan tugas kita sebagai analis keuangan adalah ngertiin cerita itu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Analisis kita itu berawal dari 4 laporan utama ini. Semuanya ini saling nyambung satu sama lain, ngasih kita gambaran yang utuh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ibaratnya, ini bahan baku kita buat dapetin wawasan. Nah, buat ngertiin cerita di dalam laporan-laporan ini, kita butuh alat yang pas. Anggap aja ini toolkit seorang analis. Hari ini, kita bakal isi toolkit itu dengan 3 teknik analisis yang powerful banget. Siap? Alat pertama kita namanya analisis horizontal. Coba bayangin ini kayak mesin waktu kita. Alat ini bikin kita bisa lihat ke belakang dan melacak kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi kita bisa lihat tren dan arah pertumbuhannya. Jadi intinya gini, analisis horizontal atau biasa disebut juga analisis tren, itu kerjaannya membandingkan angka-angka dari periode yang beda. Misalnya kuartal ini dibandingin sama kuartal yang sama tahun lalu. Tujuannya cuma satu, mau lihat angkanya naik, turun, atau gitu-gitu aja. Dan ini cara ngitungnya. Rumusnya simple banget kok. Kalian tinggal ambil angka tahun ini, kurangi sama angka tahun dasarnya. Terus hasilnya dibagi lagi sama angka tahun dasar. Nanti dapet deh perubahan dalam bentuk persentase. Ini kunci biar kita bisa lihat tren dengan jelas, nggak peduli seberapa besar atau kecil perusahaannya. Nah, ini dia contohnya langsung. Coba lihat neraca quality department store ini. Total asetnya tumbuh solid, naik 15%. Tapi coba lihat lebih dalam lagi. Laba ditahannya meroket 38,6%. Ini cerita apa? Ini cerita tentang profitabilitas yang kuat dan perusahaan yang reinvestasi lagi keuntungannya ke dalam bisnis buat pertumbuhan di masa depan. Keren kan? Oke, kita lanjut ke alat kedua, analisis vertikal. Kalau tadi analisis horizontal itu ngomongin tren dari waktu ke waktu, analisis vertikal ini fokusnya ke struktur dalam satu waktu tertentu. Ini tuh kayak kita lagi rongken keuangan perusahaan buat lihat gimana semua bagiannya saling berkaitan. Jadi di analisis vertikal, kita ambil satu angka kunci sebagai patokan, biasanya sih total aset di neraca atau penjualan bersih di laporan laba rugi, dan semua pos lainnya kita jadiin presentase dari patokan itu. Jadi, kita bisa lihat ukuran relatif dari tiap-tiap akun. Dan ini dia wawasan yang bisa kita dapat. Di sini kita lihat, porsi aset lancar terhadap total aset ternyata menurun, sementara porsi aset pabriknya malah naik. Ini nunjukin ada pergeseran strategi. Mungkin perusahaan lagi banyak investasi di aset jangka panjang, kayak pabrik dan peralatan yang potensinya buat pertumbuhan masa depan. Sekarang kita masuk ke toolkit kita yang paling serbaguna, analisis rasio. Nah, disinilah kita benar-benar mulai menghubungkan titik-titik. Rasio itu nggak cuma lihat angka satu persatu, tapi mengungkap hubungan penting antara berbagai pos keuangan. Biar gampang, kita bagi analisis rasio jadi 3 kategori utama ya. Ada rasio profitabilitas, ini buat ngukur seberapa jago perusahaan cari untung. Terus, rasio perputaran, buat lihat seberapa efisien perusahaan pakai asetnya. Dan terakhir, rasio terkait utang. Ini buat nilai kemampuan perusahaan bayar kewajibannya. Masing-masing ngasih kita sudut pandang yang unik. Ilustrasi ini ngegambarin dengan pas apa gunanya berbagai jenis rasio. Rasio likuiditas, yang digambarin sama orang pegang uang tunai, itu buat ngukur kemampuan bayar tagihan jangka pendek. Sementara rasio profitabilitas yang ditunjukin sama persamaan pendapatan dan laba itu ngukur keberhasilan operasionalnya. Intinya, kita ngukur berbagai aspek kesehatan keuangan dari sudut yang beda-beda. Daripada pusing ngafalin puluhan rumus, mending kita fokus ke pemahamannya. Gini deh, rasio lancar itu ngasih tahu kita perusahaan punya aset jangka pendek yang cukup nggak buat bayar utang jangka pendeknya. Perputaran aset itu nunjukin seberapa besar penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah aset yang dimiliki. Terus margin laba kotor itu nunjukin profitabilitas inti dari produk atau jasa perusahaan. Tiap rasio punya pertanyaan spesifik yang dijawabnya.
Dan tentu saja punya contekan itu ngebantu banget. Tabel ringkasan ini bisa jadi referensi cepat yang bagus buat kalian. Isinya semua rumus utama yang udah kita bahas di ketiga kategori tadi. Simpan aja buat acuan waktu kalian nanti analisis sendiri. Oke, jadi kita rekap sedikit ya. Sekarang kita udah punya toolkit analisis yang lengkap dan mantap. Dengan analisis horizontal, vertikal, dan rasio, kita bisa lihat lebih dari sekedar angka mentah dan mulai benar-benar paham performa, struktur, dan kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Biar praktis, coba deh pikirin analisis itu dalam kerangka 3 langkah ini. Mulai dari analisis horizontal buat pahami tren dari waktu ke waktu. Lanjut, pakai analisis vertikal buat ngerti struktur perusahaan di satu titik waktu. Terakhir, pakai analisis rasio buat mendiagnosis kesehatan dan efisiensinya secara spesifik. Jadi, nanti pas kalian buka laporan keuangan lagi, jangan cuma lihat angkanya aja ya. Coba pakai toolkit ini. Tanya ke diri sendiri, trennya gimana? Strukturnya kayak apa? Hubungan antar angkanya gimana? Ceritanya ada di situ kok, tinggal nunggu buat ditemuin. Selamat menganalisis.